mulai setelah itu mereka memaksa kami masyarakat adat untuk tanda tangan dulu yang pada saat sosialisasi itu. Jadi mereka memaksa kami untuk tanda tangan surat persetujuan karena di situ ada gertakan-gertakan yang dilakukan sehingga banyak yang menyerah dan dengan keadaan terpaksa mereka menandatangani surat persetujuan. Saya bilang walaupun saya tidak sekolah tinggi, saya tamat SD saja, tapi saya coba berjuang untuk bagaimana menyelamatkan tanah dan manusia. Mereka itu kita bisa mengerti kenapa kemudian ada menteri dalam sejarah kita pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu orang Papua, kita perlu tanahnya saja. Itu pernyataan yang sangat sarkastis yang seolah-olah Papua itu negara jajahan. Kenapa kira-kira kemudian industri ekstraktif ini sekarang mengincar Papua begitu? Tahun 72 kalau saya tidak salah, Presiden Soeharto waktu itu pidato. Oke. Presiden bilang begini. Halo Sobat Lingkungan semuanya, kembali lagi di sini di podcast Ngobrol Lingkungan yang harusnya itu agak lebih mantap itu kalau hostnya itu Mamat Alkatiri, putra daerah asli Papua. Apalagi beliau pertama kali masuk di TV dulu kan tokoh muda Papua begitu. Itu harusnya dia tuh, cuman jadi saya di sini karena ya tahu sendiri kan Mamat Alkatiri sibuk dengan dia punya usaha-usaha jual beli senjata itu. Terakhir saya ada sibuk urus tokonya yang di Filipina kalau tidak salah. Makanya agak susah. Jadi akhirnya saya yang ada di sini dan kita akan berbicara di podcast Ngobrol Lingkungan ini masalah hutan Papua. Hutan Papua itu kalau mungkin kita yang awam yang tidak berinteraksi langsung di sana, mungkin kita pikir hutan Papua itu ya sudah hutan kosong saja begitu, ada segala macam flora dan fauna dan segala macam. Padahal hutan Papua itu bukan sebuah lahan yang kosong, bukan tanah yang kosong saja. Di sana itu ada masyarakat yang hidup ribuan tahun di situ, yang bahkan dari negara ini belum ada, masyarakat itu sudah ada di situ. Dan mereka ini disebut yang biasa kita kenal dengan masyarakat adat. Dan masyarakat adat ini hidup cari makan di situ, cari obat-obatan, tidur, bangun, lahir, sampai meninggalnya itu di situ. Dan kemudian itu tuh ibarat kayak kalau kita, bayangkan kalau kita itu tinggal di kota atau di mana begitu, kita tinggal di rumah itu misalkan kayak tipe 72, tipe 32 yang begitu-begitu. Nah, masyarakat adat itu rumahnya seluas itu ya hutan Papua itu. Hutan yang mereka tempat tinggal itu. Suku-suku yang ada di hutan Papua ini banyak sekali dan itu terbanyak di Indonesia. Karena di sana itu ada 326 bahasa dan ada 271 suku. Bayangkan ini banyak sekali. Ini untuk seluruh dataran Indonesia ini adalah yang paling banyak. Dan masyarakat adat ini kan menggantungkan hidupnya itu memang dari kelestarian lingkungan ini. Jadi itulah yang harus kita jaga. Lalu kemudian teman-teman mungkin akan komen, mungkin ada beberapa yang kemudian berpikir bahwa terus pentingnya untuk kita apa gitu kan, kita tinggal di daerah yang lain gitu. Itu kan di Papua, kita kan di tempat yang lain. Nah masalahnya adalah teman-teman, perubahan iklim itu dia tidak melihat daerah kau tinggal di mana gitu. Satu daerah dirusak, yang dirasakan itu satu Indonesia bahkan satu dunia ini yang kita merasakan. Karena awan di atas itu, atmosfer di atas itu tidak melihat ini provinsi Jawa Barat, ini provinsi Jogja, ini Aceh, tidak dilihat begitu. Semua itu kita berada di bawah atmosfer yang sama. Jadi satu daerah dihancur atau dirusak, maka kita semua yang akan merasakannya. Itulah kenapa pentingnya kita berbicara tentang kelestarian hutan di Papua. Karena bagaimanapun teman-teman, kalau kita lihat di saat sekarang ini, hutan Papua itu adalah benteng terakhir kita. Karena kita sudah kalah di Sumatera, sudah di Kalimantan, sebagian Sulawesi kita itu sudah kalah. Alam kita dirusak oleh oligarki demi kepentingan syahwat mereka dan segala macam itu. Lalu kemudian sekarang mereka mau merambah ke Papua. Yang mana mari kita sama-sama, kita semua ini, kita ini adalah orang-orang yang sudah kalah di beberapa daerah. Kita sudah tidak bisa melawan, maka mari kita sama-sama untuk membantu benteng terakhir kita di Papua. Dan saat ini teman-teman, di Papua itu telah terancam industri ekstraktif ini. Itu ada 81 izin perusahaan sawit dan industri oligarki lainnya dengan total luasan 1,4 juta hektar hutan. Ini 1,4 juta hektar hutan ini itu sama dengan 21 kali luasnya kota Jakarta ini.
atau sepertiganya wilayah Jawa Barat. Ini luas sekali teman-teman. Dan kemudian kezaliman yang terjadi pada masyarakat adat di sana ini bukan berarti kemudian masyarakat adatnya diam. Masyarakat adat itu bersama dengan masyarakat yang lain juga yang ikut membantu dan segala macam sudah berjuang dengan sangat terhormat melalui pengadilan dan segala macam. Tapi ya seperti yang kita tahu teman-teman, bagaimana dunia hukum ini gitu ya, perjuangan yang terhormat ini harus kemudian sekarang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Inilah yang sekarang sedang ditempuh oleh masyarakat adat kita di Papua yang sekarang datang ke Jakarta untuk menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Dan di sini sudah ada dua orang narasumber yang luar biasa yang akan menceritakan bagaimana perjuangan dari masyarakat adat di Papua. Ini dia yang pertama, ada Bapak Hendrikus Franky Woro dari suku Awyu. Dari suku Awyu, ini suku Awyu itu di Tanah Merah. Di Tanah Merah, Papua. Kemudian ada juga Bapak Emil Kleden. Ini sekampung dengan saya. Orang Waibalun Larantuka ternyata. Saya Bapak juga pemerhati lingkungan juga ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Emil. Oke. Ini sehat-sehat semuanya ya? Sehat. Oke. Yang saya pengen tanya ini baik dari Bapak Hendrik maupun Bapak Emil yang ingin saya tanyakan. Bagaimana awal mulanya industri ekstraktif ini masuk ke tanah Papua? Baik, terima kasih waktunya. Ya. Saya langsung saja bahwa untuk di wilayah kami, wilayah keluarga besar suku Awyu, di arealnya hutan adat saya, itu sejak perusahaan masuk itu sejak tahun 2013. 2013. Tapi sebelum 2013 itu sudah ada perusahaan Korindo yang berdomisilinya di wilayah Siki dan juga di sebelah Digul itu wilayah Getentiri. Sebelum 2013. Oke. Setelah Korindo masuk di wilayah Asiki, di situ 2013 itu ada PT Tujuh Menara Group yang masuk di wilayah tanah adat kami. Dan mulai mereka membayarkan tali asi atau uang permisi itu kepada masyarakat adat itu, mereka memberikan tanpa mengetahui masyarakat aslinya. Karena ada masyarakat-masyarakat kami yang dipakai oleh pihak perusahaan. Dan mengatasnamakan marga-marga yang lain. Oke. Ya, mengatasnamakan marga-marga yang lain. Akhirnya wilayah adat kami sendiri tidak tahu bahwa wilayah adat kami juga masuk dalam areal perusahaan itu kami tidak tahu. Karena ada orang lain mengatasnamakan marga Woro ini untuk kasih izin begitu. Ya, tidak hanya marga Woro, marga lain juga. Marga lain juga. Jadi dalam jumlah secara data kasar saya yang saya belum terperinci, tapi dalam areal perusahaan yang masuk itu jumlah marganya sudah 300 lebih, 375 marga. Masuk kayak dalam data perusahaan ini? Iya. Sehingga kami takut ketika itu dusun kami itu digusur habis, karena ini ada dua sungai. Oke. Sungai Digul dan juga Sungai Mapi. Jadi antara Sungai Digul dengan Sungai Mapi ini rencana perusahaan ini dia akan gusur semua. Babat habis. Ketika dia babat habis, terus kita mau kemana? Tidak ada tempat lagi buat kami. Ini sorry, di antara dua ini begini, dua sungai ini, kalau dibabat habis ini masuk ini 375 marga ini. Yang di situ itu semua itu? Iya. Oke. Jadi dalam target areal perusahaan PT Tujuh Menara Group itu dia punya rencananya itu dia akan dalam areal perusahaan itu 262.000 hektar. 262.000 hektar. Iya, dalam rencana areal perusahaan. Dan itu baru perusahaan yang punya rencana 262.000 hektar. Bayangkan teman-teman, data yang kita bacakan tadi
Awal mulanya ada 1,4 juta. Berarti masih 800 ribuan sekian itu, atau 700 ribuan sekian itu yang belum. 200 ribuan saja sudah menggusur 375 marga suku Awyu ini ya. Iya. Apalagi kalau 800 ribu tambah 800 ribu hektar lagi begitu. Nah, Bapak Emil, ini kenapa kira-kira kemudian industri ekstraktif ini sekarang mengincar Papua begitu? Baik, terima kasih Bung Abdul. Tahun 72 kalau saya tidak salah, Presiden Soeharto waktu itu pidato. Oke. Presiden bilang begini, hutan kita itu 170 juta hektar. Jadi gampang kita bayar hutang pinjaman. Itu Presiden Soeharto punya pidato. Jadi tahun 70-an itu 170-an juta hektar hutan Indonesia. Nah kalau kita lihat data sekarang dari pemerintah itu tinggal 94 juta hektar. Dari 94 juta hektar itu 40% hutan primer itu di Papua. Jadi hampir setengah hutan primer Indonesia itu sekarang ada di Papua. Maka tidak heran kalau banyak orang, banyak ahli, banyak pemerhati lingkungan itu mengatakan bahwa itu memang the last resort ya. Jadi itu benteng terakhir dari hutan Indonesia untuk menyelamatkan iklim. Nah, ceritanya cukup panjang kalau saya boleh sedikit panjang. Ya. Boleh. Jadi tahun 84 itu sudah ada pemetaan di Papua Selatan yang didanai oleh Bank Dunia. Nah itu untuk proyek transmigrasi. Papua Selatan ini berarti Merauke, Bovendigul mereka ya. Mapi itu. Jadi proyek waktu itu didanai Bank Dunia untuk pemetaan untuk proyek transmigrasi. Jadi pembukaan lahan untuk proyek itu pun sudah membabat hutan. Oke, dari tahun 84 ini. 84. Nah, dekade paruh kedua dekade 90-an kemari itu perusahaan masuk. Jadi kita bisa lihat logikanya. Tenaga kerja dari luar dimasukkan lewat proyek transmigrasi, siap dulu, beradaptasi dulu semua, kemudian baru perusahaan masuk, orang-orang yang datang dari luar inilah tenaga kerja yang siap. Dan bukan orang Papua. Oke. Ya. Dan ini sekarang sudah beranak pinak berapa generasi? 2 generasi kira-kira. Dan mereka itu yang tetap diperhitungkan sebagai tenaga produktif. Jadi hutan dibuka, orang-orang datang dari luar, dan kemudian orang-orang datang dari luar buka pemukiman, industri buka dia punya konsesi, dan ini berinteraksi begitu. Dan semuanya ditentukan dari 4.000 kilometer lebih dari sana, yaitu di Jakarta sini. Ya. Dan itu bagaimanapun dia akan memunculkan masalah yang baru ya, masalah horizontal sendiri gitu antara manusianya begitu ya. Betul. Itu masalah yang serius ya. Jadi dan biasanya itu sobat lingkungan semuanya, biasanya itu dalih membuka lapangan kerja ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang biasanya di belakangnya industri ekstraktif ini. Padahal teman-teman, secara data itu, ini bahkan data dari Bappenas ya. Kalau bicara data lapangan pekerjaan langsung yang dihasilkan dari industri sawit itu hanya 4,2 juta saja. Itu data Bappenas 2018. Batubara dan tambang mineral bahkan cuma menyumbang 300 ribuan lapangan kerja di 2023. Data dari ISDM Go. Nah ini kelihatannya saja kayaknya banyak gitu ya. 4,2 juta dan 300 ribuan. Tapi ini akan terjadi sedikit ketika kita bandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dibuat sama UMKM. UMKM itu membuka lapangan pekerjaan sebanyak lebih dari 100 juta lapangan pekerjaan. Bayangkan. Jadi kalau dalih membuka lapangan pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan ini itu terbantahkan dengan UMKM. Terbantahkan. Bahkan UMKM itu menyumbang PDB sebesar 60,5% dari PDB kita. Lalu kemudian dibandingkan dengan industri ekstraktif tadi itu hanya menyumbang 5-7% PDB. Jadi bayangkan itu jomplang sekali. Jadi sebenarnya dalih membuka lapangan pekerjaan ini runtuh dengan sendirinya dengan data yang ada gitu. Jadi sebenarnya membuka lapangan pekerjaan itu juga tidak ya. Tidak. Ini memang. Dan satu tadi yang Bung Abdul bilang soal memunculkan ketegangan, itu poin penting ya. Karena dalam pengalaman saya pribadi, orang Papua sangat mudah dan mahir untuk menyelesaikan ketegangan sesama kelompok sosial. Yang sulit adalah ketegangan mereka dengan korporasi-korporasi. Kenapa? Karena dengan korporasi ini prosedurnya dicampur tangani oleh negara. Jadi urusan dengan badan usaha, dengan kantor pemerintah ini prosedurnya panjang sekali. Lebih panjang dari rel kereta api itu. Jadi itu masalahnya. Jadi sementara dengan orang kan ketemu omong langsung. Kuncinya diomong.
Dan itu yang menyebabkan kenapa acara ini diberi judul Ngobrol dengan hormat. Iya, ngobrol lingkungan, melawan dengan kita hormat. Ngobrol itu menunjukkan kita berkomunikasi yang lancar, itu kita saling hormat. Tapi dengan perusahaan dan dengan negara ini tidak terjadi. Tidak pernah terjadi. Karena apa? Mereka dipandang bukan subjek. Iya. Sama sekali bukan. Mereka itu tidak kita bisa mengerti kenapa kemudian ada menteri dalam sejarah kita pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu orang Papua, kita perlu tanahnya saja. Itu pernyataan yang sangat sarkastis, yang seolah-olah Papua itu negara jajahan. Ya. Dan itu sama sekali bukan dari bagian Indonesia. Kalau dia bagian dari Indonesia, maka tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia harus berlaku juga di Papua. Betul. Dan itu tidak dijalankan. Betul. Ini memang agak keras, dan saya harus mengucapkan ini. Karena saya melihat sendiri semuanya. Ya. Jadi kalau Bapak Emil bisa rinci ke kami yang awam ini, sebuah perusahaan itu dia bisa masuk sampai kemudian memanipulasi, dalam perkataan saya memanipulasi, karena memang ada orang-orang yang bukan marga itu kemudian mewakili marga itu, kasih ini apa segala macam. Nah, mereka itu masuknya itu bagaimana sih langkah-langkahnya mereka itu, sehingga mungkin kita bisa pelajari, oh ternyata ini langkah-langkah liciknya begini ternyata begitu. Jadi ini persoalan representasi perwakilan ya. Dan pemerintah selalu bermain dengan itu, perusahaan juga bermain dengan itu. Salah satu yang ini otokritik juga ya terhadap pekerja kita di Papua sendiri, ketika kita melihat bagaimana lembaga-lembaga sosial itu dikonstruksi oleh pemerintah. Jadi yang namanya lembaga adat itu sekarang banyak sekali di mana-mana, tapi itu yang bentuk dari SK Bupati. Oke. Dan ini orang-orangnya dalam banyak kasus bukan pemilik tanah. Jadi dia duduk di lembaga adat, dia buat keputusan atau rekomendasi tentang orang di sana. Gitu. Nah, dalam konteks Papua ini menjadi rumit kalau dalam satu lembaga yang dibentuk itu duduk 2-3 marga ABC, kemudian mereka membuat keputusan tentang marga DEF. Nah, itu yang bikin repot. Jadi pola seperti itu ditambah lagi dengan keberadaan yang namanya perantara gelap ini juga banyak ya. Jadi istilah broker dan segala macam itu memang ada. Tetapi bagaimana kemudian lembaga adat dimanipulasi untuk menjadi aktor dalam pelepasan tanah, dan itu terjadi dengan mudah karena pengalaman saya sendiri di Kurik tahun 2009 bulan Desember itu bagaimana 20.000 hektar dilepaskan dengan uang 300 juta menjelang Natal dibagi kepada 30 keluarga. Itu contoh bagaimana mereka minta supaya masyarakat kita berlatih menandatangani kesepakatan. Jadi ada lembaran yang ditulis di halaman depannya diketik huruf besar, contoh. Tapi ini kan hanya diklik. Contoh untuk berlatih tanda tangan. Ketika lembar contoh dilepas, dokumen ini sah sudah bertanda tangan. Oh, macam di sinetron-sinetron ya. Dan itu sesuatu yang real. Mau gugat bagaimana sudah tanda tangan. Iya. Padahal lembar pertama itu contoh besar-besar cetak contoh. Begitu. Cabut contohnya, jadilah itu sah. Ini tinggal dijepret, no? Iya, gitu. betul. Jadi manipulasi seperti itu menurut saya menjadi jalan yang mudah sekali digunakan untuk menipu masyarakat. Kenapa? Masyarakat ini kan bergerak dengan prinsip kepercayaan. Iya. Sementara industri bergerak dengan benar tidaknya prosedur. Betul. Itu dua hal yang berbeda sekali. Dan begitu bagus pengadilan prosedurnya benar, kita kalah. Masyarakat dengan kepercayaan, dengan penuh positive thinking, yang satunya memanfaatkan positive thinking itu. Nah, Bapak Hendrik, awal mula, maksudnya yang Bapak jadi tahu, maksudnya ini tanah suku Auyu ini akan diambil itu awal mulanya itu ada yang kasih tahu atau Bapak sadar sendiri atau bagaimana itu? Awal mulanya itu orang mulai masuk di 2013. Oh, ada mobil-mobil inilah. Iya, perusahaan masuk. Perusahaan punya nih. Iya, masuk di Kampung Anggai, Distrik Jaya. Oke. Pada saat itu mereka melakukan transaksi yang disebut dengan uang taliasi. Oke. Di situ ada kami dari kampung itu karena kami dusun antara Kampung Anggai dengan Kampung Yare. Bapak di Kampung Yare? Iya. Dusun Anggai dengan Kampung Yare
itu kita satu daratan. Dan dusun baku sebelah marga A dengan marga B. Oke. Yang marga A dengan marga B ini ada kami di sana itu biasanya itu pakai turunan laki-laki. Itu sebagai garis keturunan. Oke. Tapi kalau yang turunan perempuan itu mamanya tetap masuk, tapi anak-anaknya itu tetap bergabung dengan bapak. Itu yang sudah berjalan secara turun-temurun. Tapi nyatanya yang kemarin terjadi adalah pihak perempuan yang menjual tanah adat yang pihak laki-laki. Oh, iya. Sehingga kami dari kampung itu ada keluarga-keluarga saya 30 orang yang menuju ke Kampung Anggai. Mereka dengar bahwa ada perusahaan 7 Manara Group masuk di Kampung Anggai. Mereka jalan kaki selama 2 hari dalam perjalanan. Tadi, sorry ya, Sobat Lingkungan. Tadi Bapak Hendrik bilang ini kampung sebelahan, tapi jalan kaki 2 hari. Wah, ini bukan sebelah ini, jauh ini. 2 hari perjalanan. Oke. Baru mereka masuk ke Kampung Anggai. Di situ mereka cek apakah tali asi yang dibayar itu ada juga bagian kami atau tidak. Ya. Sampai di sana mereka cek uang yang dibagi, marga-marga yang ada yang mereka manipulasi marga-marga yang lain itu dan mengatasnamakan marga-marga lain, terus uangnya itu dibagikan kepada ketua-ketua marga itu, uangnya sudah dibagi habis. Sampai di situ mereka sampai di sana cek begini, tidak ada bagian. Ada beberapa marga yang secara sukarela mereka bagi, ada yang 200.000, ada yang 1 juta, ada yang 500, bagi kepada keluarga kami yang dari 30 orang dari Kampung Yare ke Kampung Anggai. Oke. Setelah itu mereka pulang ke kampung dan mereka ceritakan informasi itu kepada saya. Terus saya berpikir bahwa jika ini kami tidak lawan dari sekarang, maka kemudian dusun kami akan habis. Dan cara ini yang mereka akan gunakan ketika transaksi jual beli tanah, pasti saja penjabat daerah potong. Penjabat-penjabat daerah yang potong sampai dengan kami yang pemilik tanah, pasti tidak dapat apa-apa. Apalagi marga, ketua-ketua marga yang mengatasnamakan. Pasti transaksi jual beli tanahnya mereka akan, mungkin kami yang sebagai pemilik tanah mungkin tidak dapat apa-apa. Di situ saya berpikir-pikir karena kalau tidak ada yang bisa lawan, pasti ini kami punya tanah akan rusak. Di situ saya mulai bikin salah satu komitmen dengan keluarga saya yang ada. Itu yang saya mulai ambil langkah-langkah. Saya bilang walaupun saya tidak sekolah tinggi, saya tamat SD saja, tapi saya coba berjuang untuk bagaimana menyelamatkan tanah dan manusia. Artinya waktu 30 orang perwakilan yang ke kampung, apa tadi Bapak? Dari Kampung Yare. Kampung Anggai. Kampung Anggai. Anggai. Kampung Anggai ini, setelah itu kemudian Bapak akhirnya dapat informasi bahwa ternyata yang terjadi uang tali asi di sana itu segala macam itu karena ada mau ini pembangunan di sini mau bikin sawit. Itu dapat informasi lah dari situ. Ya, mereka bawa peta buta itu. Dikasih peta juga. Itu. Ya. Oke. Nah, sobat lingkungan semuanya, mungkin sobat lingkungan ingat bahwa tahun lalu itu ada kasus yang luar biasa di Indonesia ini, yaitu 2 tokoh. Bukan satu tokoh ya, biasanya orang bilang Fathia Haris. Itu 2 orang yang berbeda. Bukan Fathia nama belakangnya Haris, bukan. Fathia Haris dia adalah 2 orang yang berbeda. Nah, Kakak Fathia dan Bung Haris ini kemudian sempat kena kasus yang kita semua bisa melihat bahwa mereka ngobrol soal riset. Mereka ngobrol soal riset ilmiah, lalu kemudian menyebutkan salah satu tokoh, kemudian mereka dipermasalahkan. Nah, riset ilmiah yang mereka bicarakan itu inilah yang mereka lihat itu. Ini riset ilmiah yang dibicarakan di podcast itu sebenarnya. Nah, riset ilmiah ini itu membicarakan tentang bagaimana industri ekstraktif ini masuk ke tanah Papua. Dan sayangnya besarnya kasus itu ternyata menjadi seperti David melawan Goliat, tapi esensi bahwa riset
tentang riset itu tidak terlalu terangkat. Dan itulah yang membuat kayaknya kita orang awam seperti kita jarang mendengar riset ilmiah tentang bagaimana industri ekstraktif masuk ke tanah Papua. Nah begini teman-teman semuanya, jadi saya mau bicara lagi dengan Bapak Emil dan Bapak Hendrik. Maksudnya kami yang, apalagi maksudnya saya ini memang dari kampung juga, tapi kampung saya kampung nelayan. Jadi saya dengan kehidupan hutan tidak terlalu paham. Saya lebih paham kehidupan laut. Maksud saya, seberapa pentingnya, maksudnya seberapa terikatnya masyarakat adat dengan hutan, begitu Bapak Hendrik? Maksudnya bagaimana itu jadi sangat penting buat masyarakat adat? Kami masyarakat adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang kami sudah diwariskan oleh tete nenek leluhur kami, yang pada saat itu diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Sumber penghidupan lah. Ya. Oh, saya bisa bayangkan berarti kalau di daerah saya itu, kalau saya sumber penghidupannya dari laut, nah ada perusahaan datang mau ambil ini laut, begitulah ya. Jadi kalau ambil laut nanti saya punya kakek nenek mau mancing di mana lagi, begitulah ya. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi yang kami lihat bahwa mulai ada pemaksaan untuk pencampuran budaya dan perusakan budaya. Ini mulai mau terjadi. Padahal sejak asal tete nenek leluhur memberikan warisan itu, kebiasaan-kebiasaan itu selalu sudah diwariskan, dan itu kami masih pegang sampai dengan hari ini. Tapi seakan-akan kami ini mau dipaksa menjadi target untuk dipaksa dan mau seakan-akan mau merusak budaya kami. Iya. Salah satu contoh begini, bukan contoh, ini kenyataan. Kenyataan yang terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa budaya-budaya seperti contoh aksesoris budaya ini lama-lama sudah mulai ada imitasi-imitasi, terus mulai pencampuran-pencampuran. Itu sudah mulai terjadi. Dan menurut saya, menurut adat kami, kalau tidak dikukuhkan secara adat, tidak boleh pakaian adat tidak boleh dipakai sembarangan. Itu ada dia punya strukturnya. Iya betul. Ada struktur mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Itu pakaian adat itu sudah diatur. Tapi yang kami lihat sementara ini budaya-budaya yang kami di sana itu sudah mulai takar ruang. Ini. Jadi kalau boleh ya pakaian-pakaian atau pakaian-pakaian budaya ini, saya lihat di sana itu para penjabat menggunakan aksesoris budaya, tapi dia tidak berpihak kepada masyarakat adat. Akhirnya itu cuma jadi aksesoris saja, ya, simbol saja. Jadi menurut saya kalau memang kau jadikan simbol saja, tidak usah kau menggunakan pakaian adat lagi. Karena kalau orang yang mau menggunakan pakaian adat itu dikukuhkan. Ada tingkatannya. Jadi kalau memang kau benar dikasih pakai pakaian adat, berarti ya kau harus berpihak kepada masyarakat adat. Tapi yang kita lihat, para penjabat, dia menggunakan pakaian-pakaian adat itu, tapi kok dia tidak berpihak kepada kami masyarakat adat. Itu yang terjadi di sana. Iya. Itu betul. Itu miris sekali ya kalau maksudnya melekat di situ, tapi melekat di badan, tapi dia tidak dimasuk ke hati gitu ya, tidak dalam sikap. Kita lihat Bung ya. Jadi bahwa pakaian itu dan atribut atau simbol-simbol itu tidak bisa main-main ya. Bahkan dalam dunia modern pakaian itu tetap ada. Jadi misalnya tiba-tiba sekarang saya pesiar dengan pakaian militer pakai bintang, saya ditangkap. Iya betul. Karena itu merepresentasi negara. Jadi negara punya aturan dalam berpakaian begitu. Militer begitu, polisi tidak boleh. Kita memanipulasi pakaian seperti itu sebetulnya sama saja, hanya perbedaan ruang saja. Di adat itu dilakukan pejabat tanpa perasaan apapun. Jadi orang-orang pakai simbol-simbol itu yang harusnya ketua suku apa semua. Bayangkan kalau saya pakai seragam panglima atau saya pesiar gitu, ditangkap langsung. Gitu. Jadi itu model bahwa orang memperlakukan itu dalam ruang negara, tapi masyarakat punya mereka anggap seperti tidak ada apa-apa. Itu melecehkan sekali. Dan itu bukan sekedar melecehkan, tapi kemudian merusak seluruh tatanan sosial di situ.
Karena generasi muda kemudian tidak mewarisi satu sistem sosial yang sudah baku, yang punya fungsi-fungsi masing-masing, dan mengira bahwa ini semua hanya sekedar pakaian saja. Yang bisa dibeli di pasar-pasar, dibuat sendiri, bukan. Jadi akhirnya kemudian muncullah, kalau mungkin di kita polisi gadungan, tentara gadungan, ini menjadi masyarakat adat gadungan, gitulah ya. Seperti itu. Mereka tidak di situ, tapi memang menggunakan aksesoris dan simbol-simbol itu. Nah, lalu begini ya Bapak Emil, saya pengen tanya, maksudnya buat banyak sobat lingkungan di luar sana mungkin yang hidupnya itu tidak bergantung dengan hutan. Dalam artian maksudnya secara harfiahnya, maksudnya secara tiap hari tidak cari makan di hutan, tidak cari obat di hutan. Nah, itu bagaimana kita menyikapi itu, atau bagaimana cara menjelaskan bahwa hutan itu sebenarnya dekat dengan kita gitu? Iya. Kalau kita lihat di Depok sini kan, kalau rumah sederhana itu pintu keluarnya cuma satu, pintu masuknya cuma satu. Iya. Ya. Dan saya pernah baca satu kajian, politik pembangunan perumahan seperti itu memang berkorelasi dengan pembangunan mall. Karena manusia itu sebetulnya dasarnya bebas. Tetapi dia dikungkung dalam struktur rumah seperti itu, keluar masuk, dia menjadi stres. Dan karena itu dia perlu hiburan. Ya, pelepasan stres. Pelepasan stres itu di manusia yang tinggal dalam rumah seperti itu hanya satu di kota, mall. Dan karena itu di mana banyak perumahan, di situ pasti ada mall. Dan orang-orang dari perumahan itu rame-rame Sabtu Minggu ke mall. Itu fenomena yang umum. Nah, sekarang bayangkan, masyarakat Papua itu rumahnya pintunya banyak, bukan pintu satu. Iya, karena betul. Rumahnya, ya hutannya itulah rumahnya. Ya, tiba-tiba itu dihabiskan, kemudian bahkan dia tidak punya pintu. Karena ke sana portal, ke sini portal, ke sini portal. Semua konsesi. Bayangkan stresnya seperti itu, seperti apa. Jadi itu disorientasinya luar biasa. Ini kita ini di tempat kita apa di mana kita ini? Itu pertanyaan buat mereka. Selalu omong, kalau kita omong mereka bilang, kita ini di tanah kita apa bukan? Karena memang itu situasi yang apa sekali ya, membuat orang tuh hilang orientasi hidup. Kita di kota ini kan anak-anak tuh di rumah kan malas. Karena pintu cuma itu, masuk lu lagi. Itu jendela pun tak ada. Bahkan kalau di hub buka jendela harus pakai izin developer. Begitu. Itu semua kan aturan yang mengungkung kebebasan. Nah, masyarakat yang begitu bebas dengan tanahnya tiba-tiba semuanya habis. Nah, itu satu. Yang kedua, banyak orang bicara tentang manfaat hutan buat orang Papua, ekonomi, spiritual dan seterusnya. Nah, buat saya poinnya di situ. Masyarakat Papua itu menemukan kegembiraan dengan hutannya. Dan kegembiraan itu yang membuat mereka tetap bertahan hidup. Nah, begitu hutan hilang, sumber kegembiraan hilang, Pak. Itu yang paling berbahaya buat orang Papua. Karena di bawah tekanan yang begitu besar dari segala macam aspek, itu hanya kalau orang bisa gembira masih bisa ada harapan. Tapi begitu hutan hilang, sumber kegembiraannya hilang. Gitu. Nah, itu yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh banyak pakar tentang bahwa hutan itu menjadi sumber kegembiraan, keriaan, ya, di mana mereka kalau spiritual kan mencari keheningan ya. Cerita nabi-nabi kan ke Gunung Sinai dan segala macam ya. Tapi kalau orang Papua ya di situ mencari keheningan, pertemuan secara dengan nenek moyangnya di hutan, tapi kegembiraan bermain juga di hutan. Nah, itu hilang. Ibaratnya ya tadi yang seperti saya juga mention di awal sobat lingkungan, bahwa bagaimana kemudian rumah kita tiba-tiba ada datang ruang tamu kita di portal, di portal kita tidak bisa kemana-mana lagi. Buka kamar sudah tidak bisa kemana-mana gitu karena di portal oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kurang lebih kayak begitu perasaannya. Seperti COVID lah, rumah kita di portal COVID. Iya begitu. Bapak Hendrik, lalu kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, sampai saat ini nih, ketika kita berbicara sekarang ini, itu kondisi yang ada di suku Awu, khusus yang Marga Woro ini, itu perusahaan sudah masuk atau baru masuk yang di Anggai saja tadi? Itu awalnya itu 2013. 2013, dong sudah masuk di Anggai. Nah, sedangkan di wilayah saya itu di tahun 2017. Oh, 2017 akhirnya dong masuk di situ. Ya. 2017 mereka kalau salah kah 2000, saya agak lupa sedikit. Ya, di 2000 tanggal 19 ya, 2017. 2017 itu di sosialisasi pertama. Itu PT IAL ini turun di Kampung Ampera, di Balai Kampung Ampera. Oke.
jam 2 siang pada saat itu. Mereka lebih dulu turun, jadi saya juga dengar informasi bahwa mereka perusahaan ada turun di Kampung Ampera. Jadi saya dengar karena sudah ada peta buta yang dari Kampung Anggai itu saya sudah tahu. Oh berarti ini rencana ini yang mereka akan masuk ini. Jadi saya kejar dari belakang, turun sampai di Kampung Ampera, pas lihat begini mereka ada mulai buka pertemuan. Pada saat itu dalam pertemuan itu dalam sosialisasi mereka itu menyampaikan kepada kami masyarakat adat bahwa hanya datang, dengar, duduk, diam, dan pulang. Di situ pada saat itu saya langsung bantah bahwa tidak bisa. Kami punya hak untuk berbicara. Oh, maksudnya yang datang, duduk, dengar, diam, pulang itu masyarakat adatnya? Iya. Oh, saya pikir perusahaan datang kemudian kami cuma datang untuk dengar keluhannya masyarakat. Saya pikir begitu, ternyata terbalik ya. Oh, oke. Baru akhirnya Bapak bilang apa tuh? Saya bilang tidak bisa. Ini kita bicara soal hak hidup. Bukan hanya saya, tapi juga ada generasi saya. Saya bilang kalau memang kamu mau jual tanah, lebih bagus tidak usah kawin, tidak usah bikin turunan. Biar sebatas engkau. Jadi pada saat itu saya bantah, hampir baku pukul di situ. Di situ saya mulai bantah dengan dorang kasih tunjuk peta buta. Saya lihat dalam peta begini, ya, saya pun areal juga kenal. Dalam rencana PT IAL itu 36.190 hektar. Dan di areal saya khusus Margaworo itu 12.000. Oke. Jadi saya lihat, saya langsung bilang bahwa untuk namanya Margaworo punya tanah saya tidak kasih izin. Pada saat itu mereka sampaikan kepada saya bahwa sudah nanti kita kasih lewat. Di situ beberapa tahun kemudian saya dengar begini, izin sudah keluar. Oke. Minta maaf, mungkin tapi mulai setelah itu mereka memaksa kami masyarakat adat untuk tanda tangan dulu yang pada saat sosialisasi itu. Jadi mereka memaksa kami untuk tanda tangan surat persetujuan. Tapi saya bilang bahwa kalau seperti ini kami tidak bisa, kami harus duduk musyawarah adat. Jadi harus memberikan waktu kepada kami masyarakat adat untuk berpikir, entah kami terima atau tidak, itu lewat kesepakatan atau musyawarah adat itu. Iya, karena tanahnya ini saling berhubungan. Iya. Jadi kami harus lewat musyawarah adat dulu. Tapi pada saat itu bukan seperti itu yang terjadi. Langsung mereka memaksa kami untuk menandatangani surat persetujuan. Karena di situ ada gertakan-gertakan yang dilakukan. Sehingga banyak yang menyerah dan dengan keadaan terpaksa mereka menandatangani surat persetujuan. Tapi saya dan keluarga saya tetap bersikeras saya tidak tanda tangan surat persetujuan itu. Pada saat itu mereka lakukan di Kampung Ampera itu pada tanggal 19 2017 dan selanjutnya mereka ke Kampung Makmur dan Kampung Nafini distrik Fofi. Mereka melakukan dengan hal yang sama. Setelah 2-3 tahun kemudian, kami dengar, wah, izin AMDAL itu sudah keluar. Oke. Tapi tidak lewat tertulis atau dipublikasikan. Tapi hanya dengar dari keluarga-keluarga lain bahwa izin sudah keluar. Jadi tidak lama lagi perusahaan akan masuk. Di situ saya cari tahu informasi. Sebenarnya izin itu di mana? Jadi saya jalan dari omongan-omongan orang ini. Ya. Bapak Hendrik mulai cari. Ini sumber dari mana nih? Sumber dari mana? Saya jalan cari. Di situ saya membuat surat. Cek di Dinas Lingkungan Hidup. Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Saya kasih surat itu juga. Berapa bulan saya pergi pulang itu. Dorang tidak kasih informasi. Bahkan saya pergi marah-marah. Dorang punya TU tuh. Saya sepak. Kasih bocor baru mereka sampaikan secara lisan. Oke. Akhirnya saya berusaha lagi naik ke Jayapura. Jayapura cek di sana, oh ternyata benar. Di situ saya lihat AMDAL, oh dalam wilayah areal saya juga masuk dalam konsesi perusahaan.
Padahal Bapak tidak tanda tangan Tidak ini. tanda tangan. Terus pada saat sosialisasi kan saya sudah bilang bahwa saya tidak kasih izin. Dan orang sudah menyampaikan kepada saya bahwa sudah nanti kami kasih lewat. Dan kasih lewat. Ya. Ternyata di AMDAL masuk. Masuk dalam area. Oke. Sehingga di situ saya mulai gugat ke PTSP Provinsi. Pertama kami mulai masuk ke, saya lupa lagi, IKPK untuk keterbukaan informasi. Oke. Di situ setelah itu baru kami masuk ke PT UN Jayapura. Jayapura pada tanggal 13 Maret itu kami kasih masuk gugatan kami ke PT UN Jayapura. Oke. Dan inilah awal mula dari perjuangan terhormatnya Bapak Hendrik dan teman-teman masyarakat adat di suku Auyu Margaworo ini. Jadi ini luar biasa, ini perjuangan yang dilakukan oleh sampai saat ini, sampai kita bertemu di Jakarta, di Depok ini. Maksudnya kalau itulah maksudnya takdir Tuhannya, jalannya begitu. Kalau mungkin Bapak Hendrik tidak memilih untuk tidak berjuang atau apa, mungkin kita juga tidak pernah dipertemukan di tanah Depok yang anginnya susahnya minta ampun ini. Yang dari tadi kita panas ini, teman-teman. Nah, sobat lingkungan semuanya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hutan Papua itu adalah rekening abadi buat masyarakat adat gitu. Jadi ibu memberi makan anak, ibu cari obat, cari sumber air, potong pohon sagu, apa segala macam itu. Itu kalau kita butuh apa-apa mungkin kita pergi ke bank atau apa, ambil uang apa segala macam. Nah, masyarakat adat itu pergi ke hutan dan semuanya tersedia di sana. Itulah rekening abadi untuk para generasi turun-temurun masyarakat yang ada di sana. Oleh karena itu mindset kita itu harus itu tadi saya bilang bahwa ini rumahnya yang diambil. Seperti kita yang sekarang itu, kalau kita tinggal di kota, rumah kita tiba-tiba diambil secara sepihak. Kita tidak mau tanda tangan, tapi orangnya datang kemudian kasih portal-portal rumah kita masuk ke AMDAL-nya mereka dan segala macam. Jadi itu sangat ketidakadilan itu terjadi sangat nyata di depan mata kita semua. Dan kemudian teman-teman, perjuangan masyarakat adat khususnya suku Auyu ini sudah sejak 2022. Lalu 2023 berjuang lagi di PT UN Jayapura. Sempat menang juga di pengadilan pada 2023. Bahkan sampai sidang di Manado. Dan yang terakhir kemarin baru saja ke Mahkamah Agung. Dan sampai sekarang ini sedang kita menunggu proses putusan dari Mahkamah Agung. Dan sebenarnya saya juga belum terlalu tahu detailnya. Tapi detailnya tadi kemudian awal mula akhirnya ke PT UN Jayapura. Nah, di PT UN Jayapura ini, proses persidangannya itu pada waktu itu bagaimana sampai kemudian putusannya keluar itu, Bapak Hendrik, waktu itu? Putusannya itu keluar itu, saya sudah ketika saya ajukan gugatan saya, terus saya ada tapi bahwa hakim tidak bekerja berdasarkan hati nurani itu buat saya iya. Mungkin hakim juga tidak pernah lihat hutan barangkali, jadi tidak mengerti penderitaan orang yang kehilangan hutan. Orang-orang yang mengadili kasus masyarakat adat itu umumnya memang tidak tahu situasi kampung. Sama seperti orang-orang yang buat izin proyek, tidak tahu di sana ada manusia atau tidak. Pengadilan bisa bilang kalau 100 saksi yang dibawa itu tidak diakui oleh pengadilan. Enggak bisa. Ngefek. Terus bilang pengadilan harus independen dari tekanan sosial. Nah, macam-macam lah. Tapi hakim tidak percaya bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Usia tidak dihitung manusia Papuanya. Hutannya dihitung karena itu aset. Terus saya berpikir, saya tidak ada jalan keluar lagi. Jalan keluar untuk bagaimana menyelamatkan tanah, hutan, dan keluarga saya yang ada. Dan ini saya sangat khawatir. Besok nanti anak-anak yang terlantar ini, kemudian kalau mereka tidak jadi manusia yang baik, kemudian mereka mau kemana? Pasti mereka akan kembali ke hutan. Saya datang ke Jakarta, tujuannya bahwa coba Mahkamah Agung harus melihat persoalan ini dengan baik. Yang menjadi persoalannya begini.